Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali eh, menemui kami, yaitu ya untuk materi pada hari ini. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang tutorial bongkar pasang laptop. Kita akan maksud dari materi ini yaitu kita akan sedikit mengetahui tentang bagaimana teorinya cara membongkar pasang dan membongkar dan memasangkan kembali sebuah laptop. Di dewasa ini ya kita mengetahui bahwa teknologi kita makin canggih ya, terutama untuk di perkotaan dan pedesaan untuk pemakaian sebuah alat, ya sebuah alat komunikasi atau sebuah alat pengetahuan yang dinamakan alat kecerdasan, yaitu sebuah laptop, yaitu di mana kita sebagai pemakainya tentunya kita harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara memainten atau mengganti, atau bisa juga apabila ada kerusakan-kerusakan yang sifatnya kecil ya yang bisa kita tangani dengan tutorial seperti ini, bisa kita lakukan dengan sendirinya. Oke, langsung saja ya, tutorial bongkar pasang laptop. Yang pertama-tama yang kita butuhkan untuk membongkar atau melepas sebuah komponen laptop yaitu alatnya itu sebuah tang, ya, obeng tang plus ini tentunya obeng yang khusus ya, obeng kecil ya, ini hanya sebuah ilustrasi, obengnya besar, obeng kecil ya, pinset, X, kuas kecil dan lap. Nah ini komponen-komponen atau alat-alat yang dibutuhkan untuk kita membantu kita untuk melepaskan komponen-komponen sebuah laptop. Oke, kita lanjut. Adapun untuk langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk membongkar sebuah laptop yaitu pastikan laptop dalam kondisi di bawah ya atau posisi terbalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita, contoh di sini adalah kita membongkar notebook atau laptop Acer ya, bermerek Acer, di mana baterainya masih baterai bukan tanam ya, baterainya masih bisa kita buka. Nah maka yang pertama-tama itu kita buka baterainya laptop ya, baterai sebuah laptop ini ya, lalu baut-baut yang ada di sekitar bawah ya, bawah permukaan dasar laptop ini, hingga semuanya kita buka ya, bautnya lepas. Nah, dengan melepaskan tentu ada pertanyaan, kenapa harus baterai dahulu yang diutamakan untuk dibongkar? Karena baterai itu masih sifatnya masih menyimpan arus ya, karena kalau tidak awal kita buka lepas baterai ini, maka kita khawatir akan terjadi short pada komponen. Maka langkah pertama kita buka baterai dan baut-baut ini ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu setelah baut-baut baterai dan baut-baut kita lepas, maka kita akan bisa melihat ya permukaan bawah, di mana di sini ada terdapat pen ya, heatsink prosesor, RAM, dan hard disk serta wireless. Dan kondisi ini setelah dibuka itu ini ya, ini bisa kita lihat. Jadi untuk bermerek tipe laptop Acer seperti ini ya, maka setelah dibuka bautnya, panel belakangnya tampak seperti ini ya. Maka untuk pertama kita buka RAM ya, selanjutnya hard disk ya, selanjutnya adalah wireless card di sini yang dimana ada dua kabel, yaitu kabel hitam dan kabel putih. Nah, untuk membuka hard disk, di mana hard disk di dalam sebuah laptop itu terkunci oleh beberapa baut ya. Jadi jangan sembarangan ya untuk kalian langsung contoh menarik ya dalam posisi di sini, ditarik ke belakang itu tanpa membuka sebuah baut penyanggahnya di sini. Maka bukalah pakai obeng ya, obeng khusus untuk membuka laptop, kendurkan lalu angkat bautnya. Setelah bautnya
kita pastikan semuanya sudah terangkat atau terambil, maka hard disk ini kita dorong ke belakang. Ada yang modelnya didorong ke belakang atau ditarik ke atas, ya tergantung jenis soket yang ada di sini ya. Kalau soketnya ini bisa fleksibel, maka kita bisa dorong ya, atau kita bisa naikkan ke atas. Tapi kalau permanen seperti ini atau dia soketnya menempel, maka kita dorong lalu kita tarik hard disk ini. Maka dengan kegiatan atau melakukan seperti itu, kita sudah membuka sebuah hard disk ya, hard disk di sebuah laptop atau tempat penyimpanan. Ini jadi agan-agan atau user yang ingin mengetahui bagaimana cara mengganti hard disk ya, apabila laptopnya hard disknya rusak, mengalami rusak atau kegagalan Windows bootingnya ya, intinya hard disk itu mengalami kerusakan, maka untuk solusi untuk menggantinya adalah ya itu kita buka dan kita pastikan baut-bautnya terlepas. Oke, kita lanjut. Sebuah RAM yaitu random access memory. Gunanya RAM di sini adalah sebagai penyimpan data sementara, bisa juga sebagai membantu kecepatannya prosesor ya. Nah, ini RAM ini ya di PC, RAM di laptop dengan di komputer itu beda ukuran, yaitu hampir setengahnya. Nah, jadi kita lihat di sini ada lubang ya, lubang, dan di sini ada lubang kiri kanan yang menandakan bahwa fungsi lubang di sini adalah untuk mengaitkan pada posisi dia akan ditanam atau ditaruh ya. Jadi apabila dia lubangnya ini, tentunya nanti ada pengait yang masuk ke sini ya, nantinya dia akan mengunci. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau bukanya, pastikan pengunci yang ada di sininya nanti ya, itu kita sedikit merenggangkan ke sebelah kiri atau kanan ya, sehingga RAM ini naik ke atas. Nah, beda dengan posisi kedudukan RAM-nya di komputer atau di PC personal. Ya, kalau di PC personal dia posisinya ke atas, kalau ini posisinya tiduran. Oke ya. Lanjut. Selanjutnya kita buka, di sana ada wireless LAN card. Nah, di mana ini wireless ini namanya, yang belum tahu untuk wireless LAN card, di sini ada wireless LAN card ya. Ya, ini wireless LAN card ini sama seperti RAM ya, maksudnya dalam posisi bawahnya ya, dalam hal kedudukan bawahnya ada cowakannya ini untuk pengait dari strumnya ya, strum untuk masuk ke dalam mainboard ya, dalam mainboard. Dan di sini ada lubang, dua lubang. Ini kiri kanan kabel dua buah ya, ini melepaskan dua baut. Nah, ini bautnya di sini ya, perhatikan di sini dan di sini, itu kita buka ya, kita kendorkan, kita lepaskan, lalu kita buka. Di sini ada kabel hitam dan kabel merah, yaitu kabel pemancar atau kabel yang terhubung ya ke atas webcam sini ya, panelnya fleksibel atas di sini untuk pemancar juga ya. Dan di sini wireless LAN card ini berfungsinya untuk apabila laptop itu ingin terhubung ke internet, maka wireless LAN card ini, WLAN-nya ini kita pasang. Nah, ini caranya untuk membukanya ya. Ada macam-macam merek WLAN, yaitu ada Realtek ya, ada Broadcom dan lain sebagainya. Kita lanjut. Selanjutnya, habis WLAN atau wireless LAN kita bongkar atau kita cabut, lalu kita mengeksekusi di sampingnya ya, kita buka baut ya untuk melepaskan CD atau CD room ya. Karena kenapa? Karena kalau kita lepas, nah ini akan mengganjal, maka kita lepaskan di sini posisinya secara hati-hati. Lalu untuk membukanya kita dorong ya pakai pinset ya ke sana hingga DVD-nya ini terbuka ya. Oke, terbuka. Selanjutnya, habis DVD kita lakukan pembukaan baut. Selebihnya kita naik ke atas, yaitu laptop kita balikan pada posisi senormalnya atau di atas. Lalu kita akan membuka, di sini kita akan membuka bagian depan. Kita congkel atau lepaskan keyboard secara hati-hati. Nah, di sini kita bisa lihat pengaitnya ada berapa pengait. Contoh diilustrasikan di sini ada dua pengait ya. Ya, ada dua pengait atau ada tiga pengait ya. Dan ada dua pengait ya di bawah di sisi kiri kanannya. Maka pengait ini akan kita lepaskan. Kita congkel dahulu dengan pick ya, atau alat yang bahannya seperti plastik ya. Bisa juga dengan
ya PIC ya, istilahnya PIC atau dengan besi ya, atau yang sudah dimodifikasi ya, ya untuk untuk pengaitnya, untuk membukanya nih ya, pinset yang sudah dimodifikasi sehingga bisa membuka. Dan untuk buka keyboard ini hati-hati ya, karena kalau tidak hati-hati maka di bawahnya ini fleksibelnya amat rentan ya. Kita tarik secara kencang maka dikhawatirkan posisi fleksibel keyboardnya ini akan terlepas dari mainboard secara paksa, itu yang tidak kita inginkan. Jadi untuk hal ini dilakukan secara hati-hati. Ya, oke. Selanjutnya adalah setelah dibuka, ini keyboard, setelah keyboard dibuka maka tampilannya seperti ini. Maka setelah tampilan seperti ini maka kita bisa membuka yaitu jalur-jalur, di mana jalur-jalur touchpad, fleksibel touchpad ya. Ya, di sini juga ya ada fleksibel ya, mungkin di sini ada fleksibel, di sini bisa ada speaker suara ya, dan lain sebagainya. Kita buka perlahan-lahan posisinya hingga terbuka seperti ini. Nah, ini speakernya untuk Acer seperti ini, ada speakernya di atas ya, di bawah keyboard. Nah, ini ya, tapi ada sebagian laptop yang speakernya ditanam di bawah seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi untuk setelah membuka keyboard, kita harus perhatikan bahwa ada fleksibel yaitu touchpad ya, bisa juga fleksibel lainnya ya. Nah, perhatikan ada fleksibel yang untuk LCD ya. Di sini untuk LCD ya, soketnya hati-hati. Lalu kita akan melepaskan LCD ini ya, sehingga LCD ini terpisah dari motherboardnya, yaitu dengan kita lihat untuk merek tipe Acer seperti ini, ada ya, LCD-nya di sini ya, ada misalnya ada 4. Nah, kita buka semuanya secara bergantian sehingga casing LCD ini terbuka dan kita tinggal ambil LCD-nya ya. Ya, pastikan. Ada pertanyaan bahwa Pak, bagaimana kalau tidak ada di sini tidak ada baut yang untuk mengujinya? Karena kalau tidak ada baut, kita tinggal membukanya seperti kita membukanya sebuah handphone yang tidak dikunci ya, secara permanen. Ya, ini jadi pakai fix ya, nanti kalau misalnya tidak dikunci. Jadi ada beberapa laptop yang jenisnya tidak dikunci, di sini hanya dikunci dengan baut, maksudnya hanya dikatkan saja ya, casing dengan bukan casingnya. Kita lanjut. Setelah kita membuka panel ya, casing, lalu kita buka casing keyboard, lalu kita akan membuka sebuah motherboardnya ya, pelan-pelan. Setelah semuanya sudah terbuka ya, nah kita akan membuka semua motherboardnya. Perhatikan ya, karena pen ini posisinya dekat dengan mainboard ya, kita perhatikan bahwa ada baut-baut ya, yang mengunci pada sisi-sisi mainboard, diperhatikan ya. Nah, jadi kalau Anda merasa membongkar suatu mesin atau motherboardnya laptop, terasa masih ada yang mengganjal, coba dicek kembali. Itu dikhawatirkan ada yang tertinggal, bautnya masih menempel di badan motherboard dengan casing. Jadi diperhatikan untuk hal ini ya. Nah, ini hati-hati juga, ada beberapa sebelum kita membongkar motherboard ini, mesin ini keluar, maka fleksibel ini yaitu terutama fleksibel ke speaker, touchpad atau LCD dan lain sebagainya yang berhubungan kabel berhubungan dengan mainboard ini, segera dilepaskan ya, bautnya, dan kita ambil, kita angkat. Dan selanjutnya adalah, nah ini udah kita bisa melihat bahwa gambarannya sebuah ya casing, mesinnya sudah diangkat ya, casingnya ya, mesinnya. Jadi ini posisinya sudah diangkat ya, diangkat semua. Dan untuk Acer ini powernya seperti ini ya, power. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa komponen soket RAM sudah tercabut. Ini prosesor, di atasnya prosesor ada heatsink atau ada
fan ya untuk buangan untuk panasnya. Nah ini ada chipsetnya juga ya, ada chipset, dan bisa kita lihat di sini ada baterai CMOS ya. Ini ada mungkin ada apa untuk apa memory card ya, untuk memory cardnya. Nah ini ada sound audio, ini USB, back panelnya ya, back panelnya. Nah setelah kita membuka mainboard, tentunya kita untuk maintenance ya, apabila di atas di atas prosesor casing ya, tentunya ada fan casing itu terkotor ya, maka kita buka heatsink ini ya. Salah satu faktor yang mengakibatkan dari sisi hardware ya, laptop itu lambat, panas dan lain sebagainya, itu kadang disebabkan oleh putaran heatsinknya ini, bebannya terlalu putaran normalnya sudah berkurang. Karena kenapa? Karena ada debu dan segala hal yang membawa dia berat untuk berputar, maka kita bersihkan ya, kotoran biasanya ada debu di sini ya, kita bersihkan. Selama kita lagi membongkar tanggung, kita tidak membersihkan pad ini. Lalu setelah kita buka membersihkan ini, ada contoh beberapa kasus di mana laptop itu panas sekali, ternyata pennya ini geraknya lambat. Apa yang menyebabkan geraknya lambat pen ini? Dikarenakan banyaknya debu yang menempel ya, maka setidaknya kita memaintenance ya pen ini, sehingga memaintenance laptop sehingga pennya ini bisa berputar normal kembali. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau pennya ini mengalami kerusakan atau memang sudah tidak bisa berfungsi, maka kita tinggal ganti ya, cabut dengan mengganti yang baru, tentunya dengan sesuai dengan pen yang bisa masuk pada produk laptop Anda ya. Jangan sembarangan, tidak sama antara Lenovo ataupun Acer ataupun HP ya, pen heatsinknya bentuknya sama, jadi kita harus membukanya dan menyesuaikan. Kalau memang ada yang memang kita harus mengganti pen heatsink ini ya. Untuk pen heatsink ini ya kisaran sekitar harganya 100 sampai 300 ribu ya. Nah ini untuk selanjutnya kita dengan menggunakan apa membersihkannya, itu dengan menggunakan kuas ya, dengan menggunakan kuas yang sangat lembut atau dengan USB cleaner juga boleh ya, silakan. Yang pasti intinya di sini nantinya jadi bersih dan putaran padnya kipasnya normal. Sehingga kenapa? Sehingga prosesor itu kerjanya ya, ketika dia panas diserap ya oleh heatsink, dan heatsink ini panas, maka pad ini karena normal menyejukkan ya atau mendinginkan, sehingga ketika kita memakai atau mengoperasikan laptop tersebut, maka kita merasa nyaman, tidak panas, tidak nge-lag ya, ya dan lain sebagainya. Nah, kalau perlu di sini ada tambahan thermal paste ya, kalau misalnya memang di atasnya prosesor itu kan ada heatsink ya, heatsink yang akan menekan ya, akan ya. Nah ini kalau thermal pastenya sudah kering ya boleh kita tambahkan ya, karena kenapa gunanya thermal paste itu adalah untuk merekatkan antara heatsink dengan prosesor, sehingga bila prosesor itu panas, nah heatsink itu akan thermal paste akan menjembatani antara heatsink dengan prosesor. Panasnya prosesor diserap oleh heatsink ya dengan perantaran thermal paste. Maka kinerja semua komponen akan normal kalau apabila kita maintenance ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita membongkar, kita akan tentunya kita setelah membongkar kita akan merapikan atau memasang kembali. Nah untuk memasang kembali laptop tersebut, kita pastikan pertama-tama ya, setelah kita maintenance ya, kita pastikan kipas heatsink prosesor sudah tertanam, sudah masuk ke soketnya. Kipas heatsink sudah kita kunci ya, kita masukkan ke posisinya dan sudah menambahkan pasta. Kita pasang motherboardnya ya atau mesinnya kita pasang ya, kita pasang sesuai dengan ya yang ada di badannya dia ya, ini rangkanya dia. Jangan sampai salah untuk memasukkan mainboardnya. Intinya sebelum kita memasang ya, memasukkan motherboard, kita harus mengetahui ya
posisi di mana USB panelnya, VGA-nya, jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terjadi short. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita pasang kembali kabel fleksibel touchpad ke motherboard ya, pasang kabel fleksibel LCD ke motherboard, pasang kabel fleksibel speaker ke motherboard, pasang lagi LCD ke motherboard, dan mengencangkan kedua sisinya dengan 4 baut. Ya, untuk LCD ini apabila memang tidak ada keluhan, tidak dibongkar juga tidak apa-apa. Tapi kalau kalian untuk merasa ingin membongkar semua laptop dan memasangnya kembali, boleh. Ya. Untuk maintenance LCD ini cukup dibersihkan di atasnya saja dengan dengan cleaner ya, atau dengan lap ring yang bersih ya. Terus kita tutupnya, LCD ini kita kunci kembali, keyboard kita sambungkan ya, fleksibel keyboard kita pasang kembali. Sebelum kita merapikan semua itu, pastikan ya baut-baut yang ada di dalam motherboard ataupun yang ketanam semuanya itu sudah sesuai maksud. Jangan sampai nanti ada baut yang tertinggal ya, atau kurang atau lebih ya. Kalau Anda masih belajar, maka hendaklah dipoto atau ditulis baut-baut mana untuk baut dalam, baut luar, baut wireless card dan lain sebagainya, biar tidak lupa ya bagi Anda yang pemula yang belajar. Selanjutnya kita pasang CD ROM dari luar ya, kita dorong lalu kita kunci, kencangkan pakai baut, lalu kita balik ya. Laptop tersebut kita pasang hard disk, wireless LAN card, RAM ya, jadi kita pasang kembali. Nanti kalau misalnya kita sudah pasang kembali, ternyata ada tidak hidup laptopnya, maka kita RAM-nya kita cabut, kita bersihkan ya bawahnya. Selanjutnya kita tutup kembali bagian bawah laptop dengan tutupnya dan kencangkan semua bautnya. Pasang kembali, terakhir itu pasang kembali baterai dengan menggeser tombol ke kanan sambil didorong baterainya sampai masuk. Maksudnya ini untuk baterainya masuk ya, kita posisikan terbuka, lalu setelah masuk terkunci. Kencangkan semua baut bagian bawah yang terhubung ke motherboard ya. Pastikan tidak ada lagi bodi laptop yang goyang, yaitu maksudnya ada kondisi laptop itu goyang dan tidak kencang ya. Selanjutnya laptop siap kembali digunakan ya. Jadi pastikan sebelum kita mengakhiri kegiatan memasang kembali laptop, baut-bautnya sudah masuk semua dan laptopnya ketika dinyalakan mesinnya hidup, semuanya serba normal kembali. Nah, setelah itu kita selesaikan proses untuk pasangnya. Terima kasih untuk materi membongkar dan memasang laptop dari pengalaman saya sendiri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.